Bersama saya ada Bang Adam sama Mbak Aida ya. Saya untuk profilnya saya data diri, kalau profesinya saya sebagai perawat di rumah sakit. Targetnya kita itu insya Allah bisa menghimpun pemuda yang ada di provinsi Gorontalo. Menghimpun pemuda Ya, untuk dalam hal ini bagaimana kita bisa berdaya dan memberdayakan. ya pemuda relawan Gorontalo ya. Selamat malam Bang Adam sama Mbak Aida ya. Terima kasih telah hadir di podcast pada malam hari ini. Ya, jadi pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari komunitas yang ada di Provinsi Gorontalo, yaitu Pemuda Relawan Gorontalo. Bersama saya ada Bang Adam sama Mbak Aida ya, selaku ketua sama wakil ya, sekretaris ya. Jadi sekilas info untuk teman-teman, yang mana Pemuda Relawan Gorontalo ini adalah komunitas gabungan dari beberapa komunitas ya, seperti itu ya. Nah, ini akan kita ulik sebentar tentang eksistensi dari komunitas Pemuda Relawan Gorontalo yang ada di Provinsi Gorontalo. Mungkin Bang Adam bisa sedikit menjelaskan terlebih dahulu profilnya seperti apa Bang Adam sama Mbak Aida, latar belakangnya seperti apa, profesinya seperti apa. Perkenalan diri lu lah. Siap. Oke, baik. Jadi kalau saya untuk profilnya saya data diri, kalau profesinya saya sebagai perawat di Rumah Sakit Toto Kabila. Oh, perawat ya Bang? Iya, aktivitasnya ya hanya dalam ruang lingkup pasien dan masyarakat. Wow. Mungkin begitu baik kan. Siap. Kalau Mbak Aida sendiri? Kalau Aida sendiri sekarang sebagai mahasiswa di UNG. Jurusan Kesehatan Masyarakat semester 4. Semester 4. Iya. Wah, mantap. Oke, Bang. Jadi sebagai tenaga medis ya, Bang? Iya. Ya, jadi di samping tenaga medis membantu orang yang membutuhkan medis, juga berbakti sama kemanusiaan ya, sosial. Oke, siap. Mencoba cari kesibukan. Ya. Oke, Bang. Ini kita akan ulik sebentar sedikit tentang komunitas Pemuda Relawan Gorontalo. Ya. Ini Bang Adam sebagai ketua ya. Jadi ini Pemuda Relawan Gorontalo ini kira-kira historinya seperti apa? Terbentuknya dari mana asal usulnya? Terus ya, bisa diceritakan Bang? Siap, terima kasih Bang. Jadi memang kalau historinya memang sungguh luar biasa. Wow. Karena awal daripada lahirnya Pemuda Relawan Gorontalo itu memang karena motivasinya teman-teman pemuda. Motivasi. Iya. Saya kebetulan waktu itu aktivitasnya dengan Karang Taruna yang kemudian didatangi oleh teman-teman pemuda komunitas kepemudaan yang mengajak kerjasama dalam aksi-aksi sosial. Iya. Setelah saya pelajari, ternyata gerakan teman-teman dalam komunitas itu luar biasa arahnya. Saya coba masuk ke dalam, saya pikir ini cuma satu. Banyak. Tapi ternyata setelah saya masuk ada beberapa komunitas kepemudaan yang sudah di Gorontalo. Dan saya merasa tertarik karena ternyata di komunitas kepemudaan ini tidak terbatas. Mau latar belakang seperti apapun dari seorang pemuda itu bisa bergabung. Entah dia punya latar pendidikan yang bagus ataupun dia latar pendidikannya tidak, ini dia tetap masih bisa, istilahnya masih bisa terhimpun Dari semua kalangan. iya, semua kalangan. Itu yang memang, bahkan kebetulan sekretaris saya juga ini termasuk salah satu ketua organisasi kepemudaan di situ, dengan nama Uluran Tangan Gorontalo. Siap. Jadi memang
tidak harus dari profesi yang memiliki pendidikan yang tinggi untuk bisa gabung di komunitas PRG ya Bang? Iya. Ya, jadi terus awal atau bukan awal ya, motivasi atau latar belakang alasan kenapa dibentuknya PRG ini seperti apa Bang? Iya, memang targetnya kita itu insya Allah bisa menghimpun pemuda yang ada di Provinsi Gorontalo. Menghimpun pemuda Ya, untuk dalam hal ini bagaimana kita bisa berdaya dan memberdayakan. daya memberdayakan. Iya, itu jadi istilahnya sengaja pemuda Relawan Gorontalo ini kita bentuk. Kita ingin memberikan sarana, wadah untuk teman-teman pemuda untuk mari kita masuk ke dalam dan kita coba belajar untuk jadi yang bermanfaat, itu targetnya itu. Bermanfaat untuk Iya. orang yang membutuhkan. Iya. Iya. Karena memang orientasinya kita alhamdulillah sampai saat ini bergeraknya itu di kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial ya. Ya oke, siap Bang. Jadi kalau saya lihat dari logo ya, logo Pemuda Relawan Gorontalo ini memang memiliki filosofi yang dalam Bang ya. Ya, siap. Nah, ini saya mungkin sedikit mengulik tentang logo dulu Bang. Ya. Ya, ini akar pemikirannya ini dari mana Bang? Ini lambang tangan, terus ada bendera merah putih, ada kalimat tauhidnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang? Iya, memang kalau berbicara logo ini banyak pro kontra. Wah, pro kontra ya? Ya. Kami sudah beberapa kali ada yang menegur, dan itu letaknya di kalimat tauhid. Kalimat tauhid ya? Ya. Kenapa itu ditegur? Saya juga bingung, katanya ada apa istilahnya? Kayak aura-aura radikalis, aura-aura teroris. Padahal saya bilang di logo ini kita hanya mencerminkan bahwasanya Pemuda Relawan Gorontalo itu terlahir di Gorontalo, yang dimana notabene-nya kita penduduk asli itu adalah kaum muslimin. Sehingganya lambang tauhid ini adalah menggambarkan bahwasanya kita umat yang beragama Islam, dan di situ ada lambang tangan yang menggenggam merah putih. Merah putih. Ini adalah simbol perjuangan pemuda untuk bagaimana cinta yang biasa disampaikan sekarang itu adalah cinta NKRI itu. Iya. Ya, jadi antara agama dan negara itu yang sehingganya ada logo, ada lambang merah putih, dan ada lambang tauhid, karena tauhid, ya. Biar supaya kita bergerak di antara agama dan negara. Oh, siap. Terus untuk warna latar belakangnya, kenapa alasannya warna merah Bang? Ini menyimbolkan tentang semangat kah atau seperti apa Bang? Ya, mungkin Musek ada tambahan. Kenapa warna merah? Jadi kan merah yang kita kenal sekarang itu adalah berani kan, dan di logonya kita juga ada warna merah di sini. Jadi rompinya kita buat warna merah. Ya, jadi merah itu menandakan berani ya. Berani. Pemuda Relawan Gorontalo, pemuda berani untuk aksi-aksi sosial ya. Siap. Oke, jadi untuk Pemuda Relawan Gorontalo itu sendiri mungkin dalam kegiatan-kegiatan itu seperti apa Bang? Kegiatan yang pernah dilakukan dan mungkin dilakukan di kemudian hari, apalagi di bulan puasa Bang. Pasti ada program-program tentang kemanusiaan di bulan puasa. Mungkin ceritakan tentang program-programnya PRG Bang. Ya, baik. Jadi memang kalau program PRG yang alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan di Pemuda Relawan Gorontalo itu, kita kegiatannya itu seperti pendampingan bencana alam. Alhamdulillah mulai dari Mamonga kemarin yang kita bikin rumah huni sementara dengan teman-teman satu Nusantara. Iya. Yang banjir lalu Bang. Iya. Dan yang kedua alhamdulillah mulai berjalan itu kita di kegiatan sunatan massal, yang itu bersumber daripada perkumpulan Pemuda Sosial Gorontalo, yang kemudian kita adopsi di
di Pemuda Relawan Gorontalo. Gorontalo. Dan alhamdulillah sekarang ini berjalan dengan ditopang oleh berbagai macam anggota dari komunitas-komunitas, termasuk teman-teman dari Sahabat Gorontalo, teman-teman dari Perkumpulan Pemuda Sosial Gorontalo. ya, ada juga Jadi ini Pemuda Relawan Gorontalo ini hasil gabungan dari beberapa komunitas ya, Bang? Iya. Oh, gitu ya. Mantap ya. Jadi termasuk juga gerakan infak 1000 sehari yang saat ini sedang jalan, dan juga pembagian, kebetulan kami dapat kepercayaan dari Badan Wakaf Al-Quran sebanyak 500 buah Al-Quran untuk disalurkan, dan itu sementara jalan oleh kurir Al-Quran. Wah, ada kurirnya ya. Kurir Al-Quran. Siap. Jadi memang ada beberapa program yang dilakukan oleh PRG ya. Iya. Ya, mantap Bang. Terus Bang, untuk PRG itu sendiri, ini saya yang mengutip tadi yang mana hasil dari himpunan dari beberapa komunitas ya. Iya. Beberapa komunitas. Itu ada komunitas apa saja, Bang? Ada SG tadi ya? Iya, Sahabat Gorontalo. Terus ada Perkumpulan Pemuda Sosial Gorontalo, termasuk ini ada Uluran Tangan Gorontalo. oh iya. Ini ketuanya ini, Masya Allah. Ketua. Jadi anggotanya ketua-ketua semua Iya, ya? banyak. Bahkan itu kurir kita di Al-Quran, ketuanya Sahabat Gorontalo. Siapa namanya itu, Bang? Fadli. Fadli. Iya, Fadli Punir, luar biasa. Insya Allah. Mantap ya. Jadi Pantang menyerah. Biar sakit. Iya. biar sakit. Nanti Kalau masuk rumah sakit baru dia istirahat. Wow. Kalau tidak masuk rumah sakit dia jalan terus itu. Keluar rumah sakit langsung buat lagi kegiatan sosial. Iya. Jiwa kemanusiaan itu tinggi sekali, Bang. Iya. Fisiknya kecil, Ya. tapi jiwa sosialnya yang besar. Wow. Masya Allah. Patut jadi Luar contoh biasa. itu. Iya. Ya. Makanya dengan gerakan-gerakan pemuda relawan ini kami berharap ini bisa menjadi motivasi dan contoh untuk pemuda yang ada di Provinsi Gorontalo. Iya, jadi motivasi untuk Iya. pemuda-pemuda ya, daripada waktu habis dengan percuma kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah, lebih baik ya seperti ini. Iya. Ya, bisa berubah, membantu orang yang membutuhkan. Ya, siap. Nah, terus Bang, untuk kegiatan ya, saya masih mengulik tentang kegiatan. Ini sunatan massal ada ya? Iya. Nah, kalau sunatan massal ini yang pernah dibuat Bang, udah di beberapa tempat Bang kalau pelaksananya? Alhamdulillah kita itu sudah 30 kali. 30 kali? Iya, jilid 30. Oh, ada jilidnya Bang? Iya. Ada kecil. Ah, Dan itu berlangsung dalam waktu 1 tahun. udah 1 tahun? Iya, dalam waktu 1 tahun. Sunatan massal itu diprogramkan belum lama. Pemuda Relawan Gorontalo alhamdulillah berdiri sudah dalam waktu 4 tahun. Dan sunatan massal itu baru berjalan dalam jangka 1 tahun yang alhamdulillah sudah terselesaikan sebanyak 30 titik. Termasuk Popayato, Sumalata, Bone Bolango juga sudah masuk. Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo alhamdulillah sudah jalan. Jadi semua di kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo itu alhamdulillah sudah kita masuki untuk kegiatan sunatan massal. Jadi Kalau- seprovinsi ya? Iya, seprovinsi. Kalau kita hitung-hitung mungkin sudah ada 1000 anak, 1000 lebih. 1000 lebih 1000 anak ya. yang disunati. Bahkan ini habis Lebaran kita mau diajak ke Boltim dari Yayasan Pohuli Ilmu Ilomata YPII. Wow. Targetnya itu kita ada 100 anak yang disiapkan di sana. Mungkin 1 mingguan kita berada di Boltim untuk Boltim. kegiatan sunatan massal. Nah, berarti memang sudah apa ya? Pemuda Relawan Gorontalo ini sudah dikenal di provinsi Gorontalo ya. Iya, insya Allah. Karena eksistensinya memang distribusinya memang besar juga ya. Oke Bang, siap. Terus untuk ini Bang, kalau dilihat pemuda Relawan Gorontalo ini sudah berapa tahun tadi Bang bilang? 4 tahun ya. 4 tahun yang jalan untuk program-program sekarang baru 1 tahun ya. Iya, khusus untuk sunatan massal. massal. Untuk sunatan massal, tapi sebelum itu memang ada kegiatan-kegiatan lainnya Bang. Iya, termasuk GIS itu sudah berjalan dari tahun 2019. 19. Oke. Untuk
program sunatan massal. Mungkin ada di 30 jilid ini mungkin tempat yang berkesan menurut Bang. Tempat yang berkesan di pelaksanaan sunatan massal itu tempat mana, Bang? Kira-kira kesannya seperti apa gitu? Bagaimana, Bu Sek? Kalau dari Aida sendiri sih tempat-tempat yang jauh dari kota sih. Kayak kemarin kita ke Popayato, Paguyaman. Ya. Dan misal kita melakukan perjalanan itu, kita menyebutnya sebagai trip kemanusiaan. Jadi sembari kita berbagi, sebenarnya kita jalan-jalan refreshing. Jadi enak, kayak ada sisi positifnya untuk orang lain, ada sisi positifnya untuk kita sendiri. Refreshing gitu. Oh, gitu ya. Iya. Dan yang paling kalau saya juga berikan Bang Kanyo, ada hal yang paling berkesan di kegiatan sunatan massal itu ketika melihat kalau ternyata di kegiatan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan kadang ada yang sampai curhat. Curhat? Iya, curhat. Ini curhat, sampai curhat, Bang? Peserta orang tua. Oh, orang tua dari si anak ya? Iya. Apa curhatan? Karena sampai bilang alhamdulillah dengan kegiatan ini mereka ternyata dimudahkan dalam biaya sunat. Bahkan kadang ada yang sampai memancing air mata itu mau turun. Begitu, Bang. Terharu ya? Iya, terharu karena saking mereka termotivasi untuk mendapatkan manfaat dari sunatan massal itu. Bahkan ada yang datang dengan kakak adik, ada yang sudah dengan sepupu-sepupunya karena saking ingin mendapatkan itu. Karena kita tahu kan ini lagi pasca pandemi COVID, sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Iya, betul. Sementara biaya sunat juga ini sekarang sudah mulai agak mahal ya? Iya, bervariasi lah. Variasi. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan sunatan massal ini, paling tidak alhamdulillah ini bisa sangat bermanfaat. Karena ada juga yang sudah terlambat, ada yang nanti 16 tahun diajak. Ketika ditanya ternyata memang kendalanya dalam persoalan biaya. Persoalan biaya. Ya. Terus Bang, untuk pernah nggak ada di saat kegiatan sunatan massal yang udah umur atau bukan ya? Ini maksudnya orang yang mualaf yang disuruh sunat, ada ya? Pernah ya? Iya. Coba ceritakan gimana itu, Bang? Itu lucu, Bang. Gimana itu, Bang? Waktu itu kita ada salah satu titik lokasi. Oh iya. Kita melaksanakan kegiatan sunatan massal. 3 orang. Yang mualaf, Bang? Yang mualaf. Itu bukan mualaf sebenarnya. Cuma ini kalau istilahnya ini kembali lagi dia punya. Jadi iman? Iya, tidak itu. Kalau bahasa Gorontalo bilang ini tapulah. Oh iya. Kembali ya. Dia dan itu 3 orang. Dan yang lucu di situ, kami kan kalau sunatan massal ini menggunakan metode laser. Laser, oh iya. Laser. Laser kami itu ada kawat kecil. Nah, yang lucunya pas mau potong, yang putus bukan kulit dari ini, tapi yang putus itu kauternya kita. Oh, berarti tebal ya? Iya, saking sudah dewasa kan. Iya. Makin tebal, jadi memang putus, Bang. Teman saya yang sunat itu kaget dia. Saya bilang, sangat lucu. Bahkan, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan proses perawatannya juga selesai. Cari orang yang mau memfasilitasi kegiatan sunatan massal ini biar supaya bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Karena mumpung kita hadir dengan biaya yang minim, saya bilang kalau ada anggaran 1.500.000 kita sudah bisa sunat untuk 30 sampai 35 anak. Kalau ada anggaran 2.500.000 kita sudah bisa sunat sampai 50 sampai 60 anak. Saya bilang kalau ada 100 anak yang mau disunat, kita hanya butuh anggaran 5 juta, kita sunat yang 100 anak. Jadi memang alhamdulillah banyak yang tergerak dengan informasi ini, sehingga awalnya mereka pikir untuk bikin kegiatan sunatan massal ini butuh anggaran besar 10 juta, 15 juta. Iya. Sehingga mereka agak kesulitan, tapi setelah kami kasih informasi
mereka sudah tidak kesulitan, bahkan mereka bilang kalau begitu bikin. Iya, iya. Bikin saja. Karena memang dengan anggaran yang alhamdulillah bisa tercover. Bahkan ini ada teman saya berencana di Pohuwato, ada anaknya mau disunat, dia mau selenggarakan sekalian dengan yang lain. Jadi dia akan siapkan anggaran 1.500.000 untuk supaya dia bisa sunat dengan 29 anak yang lain. anak lagi ya? Iya, itu termasuk anaknya juga ya? Termasuk anaknya di situ. Iya, iya. Itu dia sudah hubungi saya dan saya bilang oke, tinggal kabari saja kapan siap kami meluncur. Dan alhamdulillahnya di Pemuda Relawan Gorontalo itu ada tim medis. Ya. Oh, ada tim medis juga ya? Ada tim medis, tapi tidak meminta biaya. Jadi relawan. Tidak digaji gitu Tidak ya? digaji. Memang ikhlas untuk melakukan kegiatan itu ya? Mungkin untuk sunatan massal yang lain, mereka memang biaya yang besar mungkin karena ada tim medis yang harus dibayar. Mungkin seperti itu. Tapi untuk pemuda relawan sendiri dari tim medisnya tidak dipungut biaya. Wow. Maksudnya bekerja itu dari hati. Iya, ya. Patut dicontohkan itu Bang ya? Iya, alhamdulillah. Siap. Dan itu salah satu yang sangat mempermudah kita karena kita punya tim medis yang bersedia bekerja tanpa pamrih. Iya, tanpa digaji Iya, ya? tanpa digaji. Siap. Terus untuk pelaksanaan Bang, mungkin dalam pelaksanaan kegiatan ada nggak pihak-pihak yang pernah menanyakan tentang legalitas? Ini legalitas Pemuda Relawan Gorontalo udah ada atau gimana Bang? Ya, memang sampai saat ini kita masih terbentur dengan legalitas ya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ketemu dengan dari Rumah Keluarga Indonesia yang sudah bersedia memfasilitasi kami untuk kepengurusan legalitas itu. Dan sekarang sementara jalan, kami alhamdulillah sementara merampungkan administrasi. Nanti setelah rampung kami akan sodorkan ke salah satu notaris yang ada di Provinsi Gorontalo yang menjadi rekomendasi dari Rumah Keluarga Indonesia. Wah, alhamdulillah. Sementara diurus ya? Iya, insya Allah bisa lancar. Insya Allah. Terus untuk ini Bang, mungkin dari sekian anggota, ya kan, dari beberapa kalangan ya, dari ada yang mungkin mahasiswa, ada yang pekerja swasta, terus ada yang ya seperti Bang Adam sendiri tenaga medis. Itu Bang, kalau dalam kegiatan-kegiatan itu apakah tidak mengganggu dari aktivitasnya anggota sendiri? Kira-kira mengganggu atau tidak itu Mbak? Misalnya contoh pekerjaan. Iya, mengganggu pekerjaannya Bang Adam sendiri. Ya, kalau saya alhamdulillah kebetulan di rumah sakit saya sip-sipan. Oh iya, jadi masih ada waktu ya? Iya, masih ada waktu. Menyesuaikan dengan waktu pekerjaan. Iya, menyesuaikan dengan waktu. Dan kalau kebetulan bertabrakan, kita cari pengganti. Iya. tukaran dinas misalnya. Siap. Dan untuk teman-teman yang lain juga seperti itu Bu Sek. Mungkin dari Aida sendiri sebagai mahasiswa kan kebetulan sunatan massal dan kegiatan lainnya itu biasanya diselenggarakan pada hari Sabtu atau Minggu. Hari libur ya? Iya, hari libur. Jadi alhamdulillah dari kita mahasiswa bisa menyempatkan waktu. Tinggal menyesuaikan dengan waktu kampus dan begitu juga dengan teman-teman lain Bang ya? Iya, alhamdulillah. Wah. Terus untuk komunitas Pemuda Relawan Gorontalo, seperti kita ketahui bersama Bang ya, di setiap perkumpulan itu pasti ya tidak luput dari yang namanya konflik. Nah ini mungkin apalagi saya dengar Pemuda Relawan Gorontalo ini adalah salah satu komunitas gabungan dari beberapa komunitas. Nah ini caranya Bang Adam ini untuk meminimalisir konflik itu seperti apa Bang? Jadi memang Bang itu jelas sangat. Iya. Selalu kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan. Iya. Tapi alhamdulillah teman-teman sangat mengedepankan yang namanya musyawarah dan mufakat. Iya. Ya, kita lebih mengedepankan itu. Jadi kita selalu saling memberikan motivasi bahwasanya segala sesuatu yang terlaksana ini yang paling penting itu motonya kita adalah jangan terbang karena pujian, jangan tumbang karena cacian.
Itu motonya kita, dan motonya kita belajar manfaat. Motonya kita juga ada bekerja dengan Ikhlas. bekerja dengan hati, mengabdi dengan aksi, bekerja dengan hati. Itu moto-motonya kita Moto, ya. yang menjadi motivasi sama untuk teman-teman. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, lebih cenderung ke mengambil alternatif mengalah. Ya. Iya. Dan satu yang saya sangat maksudnya membanggakan teman-teman di Pemuda Orang Gorontalo, karena alhamdulillah saya sebagai ketua di situ sangat istilahnya bukan juga dihargai, tidak, tapi saya dipercaya sebagai pengambil keputusan. Ya. Jadi walaupun memang agak bertentangan dengan keinginan dan pendapat teman-teman, tapi ketika terjadi perbedaan pendapat dan saya sudah menetapkan keputusan, alhamdulillah teman-teman menjadi taat dan patuh untuk melaksanakan. Ya. Itu salah satu alternatif yang bisa meminimalisir persoalan konflik. Iya. Jadi bahasa teman-teman ini bilang, kalau Bang Adam sudah bilang sudah selesai persoalan itu. Saking teman-teman, alhamdulillah itu yang saya syukuri, Bang. Alhamdulillah teman-teman masih bisa memposisikan saya sebagai ketua yang bisa didengar, sehingga ketika saya mengambil keputusan dari perbedaan pendapat itu sudah menjadi solusi dari kita semua. Alhamdulillah. Ya, sudah dipercaya ya, Bang, Iya. sebagai orang yang bisa mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Iya. Ya. Oke, siap, Bang. Ketua 5 periode. Ini Bang, mungkin sedikit lagi nih. Ini anggota dari Pemuda Relawan Gorontalo keseluruhannya ada berapa orang, Bang? Kalau di grup itu kita ada hampir 200-an. 200 anggota ya? Aktif semua atau gimana tuh, Bang? Yang aktif kurang lebih sekitar 50-an. 50-an Iya. orang ya? Ya, tapi 50-an itu aktifnya di lapangan. Yang sisanya 100-an itu saya sengaja memang saya ada di grup sebagai fungsi kontrol. Ya. Ya, jadi saya kadang sering-sering hubungi teman-teman itu yang tidak, karena memang mereka banyak aktivitas di luar yang tidak bisa kita ganggu juga di lapangan. Ada yang sudah berkeluarga, bekerja. Oh iya. Jadi saya fungsikan mereka itu, teman-teman itu, dengan sebagai fungsi kontrol. Jadi ketika saya buntu di lapangan, mereka saya datangi sebagai penerima wejangan begitu. Datangi untuk saya kembali belajar bagaimana ini, ada persoalan seperti ini, apa sarannya. Itu yang alhamdulillah kolaborasi seperti itu berjalan di Pemuda Gorontalo. Ya, mantap, Bang. Ya, jadi untuk anggotanya itu 200 tapi 50 orang yang aktif ya? Iya, di lapangan. Ya. Terus untuk begini, Bang, untuk mungkin dari apa yang penjelasan dari Bang Adam mungkin bisa menjadi motivasi untuk pemuda-pemuda yang ada di Gorontalo ya, sehingga mereka pasti ada niat untuk gabung ya. Nah, ini persoalan gabung ini, Bang. Kira-kira untuk syarat khusus untuk gabung di komunitas Pemuda Relawan Gorontalo itu seperti apa? Ada syaratnya atau gimana, Bang? Siap. Memang Busek ya, Iya. kemarin kita itu sempat musyawarah untuk mau rekrutmen, membuka kesempatan dengan jumlah 20 orang. Kenapa kita batasi itu? Karena untuk maksimal proses penerimaan. Kalau untuk syarat, tidak ada syarat apa-apa, bebas. Dari berbagai macam latar belakang kepemudaan yang di Provinsi Gorontalo itu bisa bergabung dengan kita di Pemuda Gorontalo. Karena kita bisa sambil sama-sama belajar di situ. Iya. Belajar manfaat. Iya, belajar manfaat. Jadi tidak ada persyaratan khusus ya? Tidak ada. Seperti kan kalau di komunitas-komunitas lain pasti ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Tidak. Tapi kalau di Pemuda Gorontalo tidak ada ya? Iya. Yang penting niatnya untuk menjadi orang bermanfaat untuk orang lain ya sudah. Bermodalkan dengan alasan itu pasti sudah cukup ya? Iya. Wah, mantap, Bang. Oke, jadi sekali lagi untuk para pemuda Relawan Gorontalo yang mungkin apa yang dijelaskan oleh Bang Adam ini memang sangat memotivasi sekali, Bang. Di usia muda, dari kalangan-kalangan muda diisi dengan waktu yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, daripada kita habiskan waktu yang tidak berfaedah, ya mungkin kita di usia muda bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi seperti itu, Bang. Iya. Ya. Untuk
Bang Adam itu sendiri, ini mohon maaf ini Bang Adam sudah berkeluarga kan? Iya, sudah ya? Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Terus apakah tidak mengganggu ini istrinya Bang Adam ini support atau gimana? Memang awalnya kontra. Oh, awalnya kontra ya? Terus Bang? Karena mengganggu Iya. fungsi dalam keluarga. Iya betul, apalagi kan suami itu sebagai tulang punggung Iya. Bang. Tapi saya bilang ini sudah terlanjur menjadi kebiasaan saja, kebiasaan saya sejak dulu waktu saya semenjak menjadi mahasiswa. Jadi saya bilang jangan larang, cuma ikut saja. Iya. Buat saya. Ya, dan alhamdulillah sampai ikut. sekarang ikut-ikut. Ikut. Jadi istri dan 2 anak ikut. Ikut dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Iya, sunatan masal ikut. Wah. Ikut. Ya, intinya Pengalaman, iya ya, jalan-jalan. intinya yang penting ada apa dikasih pemahaman kepada istri ya. Dan alhamdulillah istri mulai terbiasa dan ketagihan. Ketagihan. Ya. Dia jadi justru dia yang jadi bersemangat sekali untuk ikut. Wah. Memang. Alhamdulillah. Yang penting kan kegiatannya positif kan Bang. Ya. Jadi tidak mengganggu atau tidak apa berefek buruk sebenarnya. Karena saya lihat dari kegiatan-kegiatan pemuda Relawan Gorontalo ini bukan cuma sebatas tentang sunatan masal ya Bang. Ada juga kegiatan-kegiatan seperti bagi Quran ya. Iya. Ikro, terus ada yang namanya GIS, gerakan infak 1000 sehari ya. Iya, gerakan infak 1000 sehari. Nah, untuk pelaksanaannya itu apakah cuma di kota Gorontalo atau di luar Gorontalo juga seperti sunatan masal? Iya, kalau untuk GIS itu alhamdulillah kita juga punya donatur tetap, Pak. Oh, ada donatur tetap ya. Ada donatur tetap. Dan di tiap awalnya itu kita pembagian di tiap bulannya. Tapi semenjak akhir-akhir ini ada beberapa donatur juga yang mungkin ada kesibukan yang lain sehingga dan kita sudah berjalan sekarang 2 bulan sekali untuk penyaluran GIS. Oh ya, ada jadwalnya ya? Iya, ada jadwalnya. Oke. Siap Bang. Makasih banyak ini Bang atas informasinya. Jadi untuk sekali lagi untuk pemuda yang ada di Gorontalo, ya ini saya rasa sebagai motivasi menjadi sebagai motivasi untuk kita semua ya. Karena di usia muda sudah belajar manfaat ya. Seperti itu Bang Adam ya. Ya, terima kasih. Mungkin podcast pada malam hari ini kita sudahi dulu. Ya. Sebelum saya sudahi, mungkin Bang Adam sama Mbak dia mungkin ada pesan untuk teman-teman pemuda yang ada di Gorontalo bisa disampaikan. Oke. Ya, pesannya. Kalau pesan saya adalah dari usia muda sudah bisa memfungsikan diri untuk persiapan ke usia tua. Oh iya ya. Itu karena ketika kita muda sudah mulai belajar, maka ketika kita tua tinggal mengaplikasi dan menikmati. Kalau saya hanya menyampaikan, kalau pemuda Relawan Gorontalo ini bisa menjadi wadah untuk teman-teman pemuda di Provinsi Gorontalo bisa bergabung, saya membuka pintu selebar-lebarnya. Dan nikmat, sangat nikmat. Kita capek di dalamnya, tapi capeknya sangat nikmat. Ketagihan. Iya, kalau saya pesan saya di teman-teman pemuda Provinsi Gorontalo, jangan malu untuk menjadi orang baik. Ya. Kalau selayaknya kita tidak pernah malu untuk berbuat hal-hal yang buruk, maka jangan pula menjadi malu ketika melakukan hal yang baik. Ya, mungkin ada sedikit dari Mbak Ai. Kalau dari Aida sendiri, daripada pemuda-pemuda yang sekarang kan menghabiskan waktu untuk foya-foya, lebih baik ke hal-hal yang positif. Karena sebenarnya orang baik itu banyak, tapi yang tergerak hatinya untuk berbuat baik itu tidak banyak. Ya, jadi dari Aida itu saja. Ya, terima kasih Bang atas pesan untuk teman-teman pemuda yang di Provinsi Gorontalo. Oke teman-teman, jadi itulah podcast pada malam hari ini bersama Bang Adam dan Aida sebagai Ketua dan Sekretaris Pemuda Relawan Gorontalo. Kita sudahi podcast pada malam hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Bang Adam dan Aida bisa diimplementasikan kepada teman-teman pemuda yang ada di Provinsi Gorontalo.
Terima kasih Bang. Nanti kita akan bertemu lagi insya Allah di lain waktu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.